Baiklah teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa di like dulu, di subscribe, dan tekan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru atau berita-berita terbaru dari channel LMR Magic. Baiklah, kita langsung saja kepada beritanya. Akhir-akhir ini kita dibuat heboh. Itu sangat melukai bangsa Dayak. Oleh sebab itu saya mohon, janganlah suka membuat kegaduhan di masyarakatnya, terutama masyarakat adat Dayak. Adil Katalino Bacoramin Kak Saruka Basengat Kak Jobata. Arus. Kami Dewan Pengurus Pasukan Merah Tario Borneo Bangkulai Rajab dengan ini menyampaikan pernyataan sikap. Kami Pasukan Merah Tario Borneo Bangkulai Rajab sangat keberatan. Kami perkumpulan Dayak DPW Kalimantan Timur dengan ini menyatakan sikap terkait berita yang viral sekarang ini bahwa kami keberatan. Arti itu adalah intimidasi dan masyarakat adat khususnya bangsa Dayak, dan kami minta agar oknum tersebut agar tidak timbul keresahan di tanah Borneo ini. Tidak benar, kelompok tani Empang Jaya Swadiri tidak pernah menjual tanah. Kelompok tani menggarap, ya, menggarap, tidak pernah menyerobot warga yang mana. Kami juga warga ambil bakti, ya, juga ambil bakti. Harga yang mana? Gitu. Warga kelompok tani tidak pernah menjual. Yang menjual tuh provokatornya itu Dr. Ferry Karyono Marlin itu. Beberapa laporan itu Burhanuddin pembakaran, ya. Burhanuddin memang menganggap saya itu, ya kadang-kadang. Ini kita akan press release mengenai kejadian sengketa lahan yang menyebabkan meninggal dunia di Palaran, tepatnya di Kampung Andil Bakti. Jadi asal mula kejadian berawal dari sengketa lahan antara kelompok Tani Empang Jaya Swadiri dengan masyarakat sekitar di Desa Handil Jaya, ya. Pada tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 7:30 pagi terjadi keributan yang menyebabkan satu korban meninggal dunia, luka-luka sebanyak 6 orang. Atas keberhasilan pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi kepada Kasat Reskrim dan tim Resmob Polres dan juga kepada Kapolsek beserta anggotanya. Dalam waktu kurang dari 1x24 jam peristiwa atau kejadian pembunuhan dapat segera diungkap. Ada sedikit selisih paham, surat menyurat, tumpang tindih surat menyurat. Tapi itu kan kita tidak punya hak untuk menentukan hal itu. Aparat kepolisian yang punya hak dan pemerintah seperti BPN yang terlibat kegiatan itu yang berhak menentukan. Bentrok antara dua kelompok di Palaran. Satu warga tewas akibat tebasan senjata tajam. Terjadi bentrok antara dua kelompok masyarakat yang menyebabkan satu orang tewas mengenaskan karena terkena tebasan senjata tajam atau sajam Sabtu 10 April 2021 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah tadi di Jalan Pakang RT 1, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, tepatnya di kawasan persawahan yang juga tak jauh dari tol Balikpapan Samarinda atau Balsam. Dari informasi yang dihimpun di lapangan, akibat bentrokan tersebut 5 orang menjadi korban, 1 diantaranya bernama Burhanuddin yang tewas dengan kondisi leher nyaris putus akibat luka bacokan senjata tajam. Sementara 4 korban lainnya mengalami luka-luka, diduga karena tembakan senjata rakita jenis penabur dengan peluru gotri atau pelor bulat berbahan besi, yang mana korban saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD IA Mois. Dari pantauan di tempat kejadian perkara TKP, untuk masuk ke TKP tersebut cukup jauh dari permukiman warga dan harus melalui jalur setapak yang berlumpur sejauh kurang lebih 5 km hingga memakan waktu kurang lebih hampir 1 jam.
Hal ini pula membuat kesulitan tim Inafis Polresta Samarinda dalam melakukan olah TKP serta evakuasi jenazah korban. Setibanya di TKP, tim Inafis Polresta Samarinda pun langsung melakukan olah TKP. Awal mula terjadinya bentrokan hingga kejadian penembakan serta penimpasan yang menyebabkan 1 orang tewas. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian terkait peristiwa tersebut. Sementara Suwarso, Camat Palaran, saat dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut, ia mengaku telah koordinasi dengan Kapolsek AKP Roganda serta Koramil 0901 04 Palaran. Kami minta bantuan termasuk dengan lurah setempat untuk mengamankan lokasi dan meredam warga, tuturnya. Saya juga mengimbau agar warga dapat menahan emosi dan tidak terprovokasi yang membuat situasi Palaran menjadi tidak kondusif, sambungnya. Dipicu pembakaran sebuah pondok yang didirikan oleh kelompok Tani Empang Jaya Suwadiri, sekelompok orang terlibat kericuhan pada Sabtu 10 April 2021 lalu hingga menewaskan 1 orang. Motif hingga penyerangan terhadap kelompok warga Handil Bakti di Jalan Pakang RT 1, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, diungkap jajaran kepolisian Rabu 14 April 2021 hari ini. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Budiman memimpin rilis di Mako Polresta Samarinda didampingi Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto, Kasat Reskrim Polresta Samarinda dan Kanit Jatandras Satreskrim Polresta Samarinda beserta jajaran lainnya. Dalam peristiwa kericuan ini, seorang warga tewas akibat tembakan di dahi dan luka di tebasan di leher bernama Burhanuddin 52. Pelaku berinisial AN menggunakan senjata rakitan jenis penabur menembak korban. 7 orang menjadi korban, 1 diantaranya meninggal dunia. 6 lainnya masih dirawat di rumah sakit. Pemicu penyerangan ini lantaran dari warga membakar pondok yang didirikan oleh pelaku, sehingga pelaku ini menembakkan peluru jenis gotri dari senjata jenis penabur. Beber Kapolresta Samarinda sembari menunjukkan barang bukti senjata rakitan. Kombes Pol Arif Budiman menegaskan pihaknya masih mendalami penyelidikan serta beberapa terkait dengan pemicu lain yang disebut-sebut menjadi pokok masalah kericuhan, yaitu kepemilikan lahan sengketa. Muncul beberapa versi mengklaim baik dari kelompok tani maupun warga Handil Bakti yang menyatakan tanah tersebut miliknya, tuturnya. Indikasi pelaku lain juga masih dalam penyelidikan jajaran Polresta Samarinda. Kemungkinan keterlibatan dari pihak lain ditelusuri, termasuk penggerakan massa untuk memancing kericuan meluas di kawasan Handil Bakti. Sejauh ini belum ada yang terbukti, tetapi kalau memang ada yang terlibat, pasti kami lakukan penahanan. Yang kita amankan ini pelaku tunggal, melakukan penembakan terhadap korban Burhanuddin, serta menebas leher korban dengan parang, ucap Kombes Pol Arif Budiman. Sebagai langkah untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, pihaknya juga melakukan patroli guna memantau situasi di sekitar tempat kejadian perkara atau TKP kericuhan terjadi. Dari pengakuan pelaku, Kombes Pol Arif Budiman mengatakan bahwa senjata rakitan dibeli seharga 5 juta rupiah di daerah Malinau, Kaltara. Pelaku diamankan di rumah Jalan K. Haji Wahid Hashim, Samarinda, di sebuah rumah kontrakan atau bangsalan. Untuk senjata ditemukan kurang lebih 10 meter di dekat rumah pelaku di daerah lokasi kejadian, kata Kapolresta Samarinda. Diberitakan sebelumnya bentrok antar warga terjadi di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang diduga dipicu lantaran perebutan lahan Sabtu 10 April 2021 sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Akibat peristiwa tersebut, ada 6 warga terluka dan seorang warga meninggal dunia di tempat. Kapolsek Palaran AKP Roganda menuturkan 6 orang warga yang terluka tersebut akibat terkena peluru senjata rakitan jenis penabur. Ada 6 warga yang terluka akibat terkena senjata jenis penabur
dan satu warga terkena senjata tajam tersungkur, lalu diduga lehernya digorok dengan senjata tajam, ucap AKP Roganda. AKP Roganda membenarkan peristiwa tersebut terjadi lantaran dipicu perebutan lahan antara warga dan sebuah kelompok. Hingga saat sekarang, aparat berwajib masih menjaga lokasi kejadian dan proses pencaritawan keberadaan para pelaku penyerangan tersebut. Dari keterangan saksi, saat penyerangan ada sekitar 20 orang lebih yang mendatangi mereka dan melakukan penyerangan, bebernya. Atas kejadian tersebut, para korban telah dilarikan ke Puskesmas Palaran dan ada pula yang dilarikan ke RSUD IA Muiz Samarinda. Korban luka-luka sudah kita larikan ke rumah sakit, sedangkan korban meninggal telah kita evakuasi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, jelasnya. Sementara itu, Ketua Forum Handil Bakti Bersatu, Harirani Effendi, menuturkan persoalan lahan tersebut telah berlangsung kurang lebih selama 5 tahun lamanya, dan warga sebagai pemilik lahan telah beberapa kali melakukan pengusiran kepada kelompok penyerang. Ini lahan milik warga sini, dan warga juga memiliki surat-suratnya, tapi kelompok tersebut masih mengklaim lahan itu. Janjinya setelah panen akan meninggalkan lahan itu, tapi nyatanya masih menguasai lahan itu, ujarnya. Ternyata peristiwa itu terulang pada saat kejadian tersebut. Tuturnya ratusan warga yang berada di lokasi menjaga lahan. Sebagian sudah ada yang pulang pada saat didatangi oleh kelompok yang terdiri dari puluhan orang. Awalnya kita datang sekitar jam 9 pagi dan 1 jam kemudian sebagian warga meninggalkan lahan. Jadi cuma sisa 20-an warga yang bertahan, ujurnya. Tidak butuh waktu lama dan tim dari Divisi Riset Kriminal Polisi Samarinda bersama Jatan Ras, Bolta Kaldim, dan Polsek berhasil menangkap seorang pria bersurat Amerika 52. Amerika Serikat diduga membunuh korban dengan surat BRI yang tewas akibat tabrakan dengan tanah di Desa Huntil Bakti di Distrik Balaran pada Sabtu 10 April 2021. Amerika Serikat pada Minggu 11 April 2021 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat mengamankan tempat persembunyiannya di kawasan Sembaja di Desa Sembaja Utara. Dia juga diyakini telah menembakkan senapan panjang atau senapan saat bentrok di darat. Akibat operasi ini, 6 orang diketahui mengalami luka-luka dan 1 orang diketahui meninggal dunia akibat luka di leher. Komisioner Antika Darmasena, Kepala Barreskrim Polsek Samaria, membenarkan melalui telepon hari ini, Minggu 11 April 2021, bahwa pembunuhan PR dan penembakan 6 warga tewas aman. Setelah berhasil ditangkap, Amerika Serikat langsung dibawa ke Mapolres Samarinda untuk mengusut kasus tersebut. Ya, kami mampu melindungi penjahat. Untuk saat ini kami masih berkembang, kata Kompol Antika Darmasena. Amerika Serikat juga dikenal sebagai salah satu pengurus kelompok tani Swati Empang Jaya atau Bokton yang sudah lama menduduki tanah warga dan diduga menimbulkan konflik. Sebelumnya, Sabtu 10 April 2021, terjadi bentrokan antara 2 kelompok di darat yang melibatkan Desa Huntil Bakti, tak jauh dari alun-alun tol Balikpapan Samarinda atau Balsam. Insiden tersebut diketahui terjadi akibat perebutan lahan antar warga dengan kelompok tani Empang Jaya. Dalam kisru tersebut, 6 orang dilaporkan luka-luka dan seorang yang bertuliskan BR tewas akibat luka di leher.